Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Perkenalkan, nama saya Ahmad David Nur Wahid. Nomor induk mahasiswa 932136519. Saya akan mempresentasikan tentang punishment, reward, dan juga evaluasi dalam pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Punishment dalam bahasa Inggris yang artinya hukuman atau siksaan. Dalam bahasa Arab berasal dari kata iqaba uqubatan yang berarti siksa. Punishment atau hukuman bisa diartikan sebagai sanksi fisik ataupun psikis atas kesalahan ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Nah, dalam psikologi, punishment itu bisa terjadi tatkala muncul suatu kehilangan ataupun deprivation ataupun pengalaman yang tidak mengenakan yang ditimbulkan oleh salah satu kelompok ataupun individu secara sengaja dengan merugikan kelompok satu ataupun kelompok yang lain yang disebabkan oleh pelanggaran ataupun kejahatan ataupun miskomunikasi oleh kelompok pertama ataupun individu yang pertama. Dan pada intinya, dan juga bisa disimpulkan bahwasanya punishment merupakan salah satu metode pendidikan yang dapat dilakukan sebagai salah satu cara atau salah satu alat dalam mendidik tanggung jawab anak, dan juga bisa menyadarkan seorang anak tersebut itu untuk tidak melakukan hal perbuatan ataupun kesalahan yang sama. Nah, dalam pemberian punishment itu di dalamnya diatur dalam bahasan gambaran umum ataupun bahasan psikologi itu ada lima cara, yaitu hukuman itu harus adil dan sesuai dengan kesalahan. Berikanlah hukuman yang mendidik, bukan hukuman yang merusak ataupun menyakiti jiwa dan raga. Anak itu harus tahu mengapa ia itu dihukum, dan juga hukuman itu harus membawa anak dalam menyadari kesalahannya, dan juga hukuman itu jangan sampai ada dendam dendam pada anak. Nah, Islam itu juga mengatur bagaimana kita menerapkan ataupun berinteraksi kepada anak, melakukan ketika anak tersebut melakukan kesalahan. Kita bisa memilih melarang, mengasingkan ataupun menghukumnya. Ya, memang meskipun si anak ini bandelnya bukan main, mendidik seorang anak itu tidak mudah. Akan tetapi ketika kita kurang tegas pada anak, bisa saja kita diremehkan. Dan apabila juga kita terlalu keras mendidiknya, bisa juga kita dicap sebagai orang tua yang kejam. Nah, di Al-Quran dan hadis itu sudah diatur bagaimana caranya menghukum anak dengan ataupun peserta didik dengan baik, yang dijelaskan dalam Al-Quran surah Az-Zalzalah ayat 7-8. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengajarkan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan ataupun kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Nah, jika dikaitkan dengan pendidikan, ketika seorang anak sudah mendapatkan prestasi yang tinggi ataupun mendapatkan prestasi aja, ya lebih sederhana, sebisa mungkin kita itu memberikan reward ataupun penghargaan ataupun pujian agar si anak ini dapat memotivasi dirinya sendiri untuk belajar lebih giat. Namun ketika si anak ini melakukan kesalahan, bahwasanya kita juga sebagai pendidik itu juga menegur, memberikan edukasi bahwasanya yang dilakukan oleh sang anak ataupun sang peserta didik itu kurang baik, dan untuk kedepannya diperbaiki lagi untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi.
Dan ini diperkuat dari hadis Rasulullah riwayat Abu Dawud yang hadisnya seperti ini. Muru sobah habis sholati ida balago sab'a sinina wa ida balago asyara sinina fadribuhu alaiha. Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat di waktu usia mereka meningkat 7 tahun, dan pukullah kalau ia tidak mau sholat di waktu mereka berusia atau berumur 10 tahun. Sebenarnya dalam pendidikan Islam itu diatur bahwasanya punishment atau hukuman berupa pukulan itu diperbolehkan. Akan tetapi jika si anak memang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, dan juga kita juga harus tahu cara atau kaidahnya yang baik juga. Maksudnya kaidah cara memberikan punishment berupa pukulan. Nah, Rasulullah juga mengatur bagaimana caranya punishment ini berjalan dengan sukses dan lancar tanpa adanya menyimpan dendam bagi si anak ataupun trauma. Yang pertama, larangan memukul anak sebelum berumur 10 tahun. Larangan memukul lebih dari 10 kali. Alat yang boleh dipakai untuk memukul misalnya kayu, sandal ataupun ujung kain yang sudah diikat, dan ukurannya tidak terlalu besar ataupun tidak terlalu kecil. Ini yang sedang-sedang saja. Dan ketika memukul tidak boleh di satu bagian saja, akan tetapi merata di bagian seluruh badan ataupun di beberapa bagian badan. Nah, bagian tubuh yang tidak boleh dipukul itu ada wajah, kepala, dada, perut, dan kemaluan. Dan juga larangan memukul disertai amarah ataupun sedang marah. Ketika memukul seorang anak itu tidak boleh ketika sedang marah. Nah, berhenti memukul bila anakmu mengucapkan kalimat ataupun mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala, ataupun sudah merasakan sakit yang sudah tidak bisa tertahankan lagi dan juga sudah merasakan takut. Namun jika si anak dalam keadaan kedemikian tapi masih tetap dipukul, bahwasanya orang tua ataupun peserta didik itu sudah melakukan kezaliman yang sangat besar dan lebih condong untuk menyiksanya daripada mendidiknya. Jadi kesimpulannya, punishment atau hukuman dalam pendidikan itu diperbolehkan, terbukti dengan adanya Al-Quran dan hadis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan meskipun menghukum anak itu diperbolehkan dalam pendidikan Islam dan masih relevan penggunaannya, namun pendidik maupun orang tua harus memerhatikan dan memahami kaidah ataupun cara memberikan hukuman yang baik dalam agama ataupun menurut agama, agar terhindar dari merusak jiwa dan raga, menyiksa anak, membuat anak menjadi trauma, menyakiti anak, ataupun menjadikan anak sebagai bahan pelampiasan. Oke, sekian dari presentasi dari saya. Bila ada salah kata ataupun ucapan saya yang kurang berkenan ataupun belibet tadi ketika saya presentasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Tetap semangat, jangan lupa sarapan, jangan lupa makan, dan juga tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita tidak bisa apa-apa. Kita butuh Allah juga. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.